Pemirsa, KPK terus dalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa, termasuk Menteri Agama RI periode 2020-2024, Yakut Khalil Qomas yang dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Nah, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri, kementerian ya. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Namun dalam pemeriksaan ada yang berbeda dari penampilan Noel. Dirinya tampil dengan menggunakan peci hitam. Pemirsa, KPK kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Usai menjalani pemeriksaan, ada yang berbeda dari penampilan Noel. Ia tampil dengan mengenakan peci hitam. Dirinya mengaku ingin tampil lebih keren sebagai tahanan KPK. Noel juga membantah jika peci yang digunakan karena kangen menjabat sebagai penyelenggara negara. Lebih enak aja. Agak apa ini? Apa? Bisa nih simbol. Simbol apa? Kangen di wamen. Pakai jas gitu. Udah pakai jas. Karena kalian begini, saya pakai peci doang gitu. Thank you semua ya. Salam hormat buat kawan-kawan. Pemirsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, Indonesia memiliki target capai pertumbuhan ekonomi 8%. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan tetap mengedepankan pembagu dan berwawasan lingkungan. ID Survey menggelar The Green Summit 2025 dengan tema Leading the Green Business Transformation for Sustainable Indonesia di Geraha Nandika Sukovindo, Jakarta. Acara ini menjadi wadah dialog strategis yang mempertemukan pemerintah, BUMN, swasta, dan akademisi untuk membahas peluang serta tantangan dalam percepatan transformasi bisnis berkelanjutan. The Green Summit 2025 merupakan langkah nyata ID Survey sebagai perusahaan jasa pemastian berperan aktif dalam mendorong praktik bisnis hijau di Indonesia. Acara ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi nasional menuju Indonesia yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan, serta mendukung langkah Indonesia dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 dengan tetap menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tak hanya menghadirkan sejumlah narasumber, The Green Summit 2025 menunjukkan komitmen dengan penandatanganan sejumlah MOU dari berbagai stakeholders, diantaranya PT Kata Data Indonesia dan Waste for Change. Melalui The Green Summit 2025, ID Survey berharap dapat memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem bisnis hijau yang tidak hanya berdampak pada daya saing, tetapi juga membawa manfaat bagi lingkungan dan generasi mendatang.
Pemirsa, perlindungan yang memadai bagi pekerja menjadi hal yang penting dalam pembangunan sebuah daerah. Di Kalimantan Utara, sebuah penghargaan diberikan kepada sejumlah sektor yang turut mendorong hal ini. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Apaliwang menganugerahkan Paritrana Award Provinsi Kalimantan Utara 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, serta pelaku usaha kecil mikro yang mendukung dan menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Keterlibatan sejumlah sektor ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerja di Kalimantan Utara. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota juga dinilai penting untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Kalimantan Utara untuk terus berkolaborasi guna pemenuhan hak kebutuhan dasar hidup pekerja secara menyeluruh, baik sektor formal maupun non-formal. Selain memberikan apresiasinya, dalam acara ini Pemprov Kaltara juga menyerahkan sejumlah santunan. Penganugerahan Paritrana Award ini diharapkan dapat menjadi semangat para penerima untuk memberikan yang terbaik bagi para pekerja untuk membangun Kalimantan Utara. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Tim Liputan, AA News melaporkan. Pemirsa, inovasi harus terus dilakukan suatu daerah untuk mempermudah hidup masyarakatnya. Seperti yang dilakukan di Jawa Timur sehingga meraih penghargaan bergengsi dari AA News. Kategori inovasi daerah ada. Pemerintah Provinsi Jawa Timur raih penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2025 yang diselenggarakan di Anyus Tower, Jakarta Pusat. Dalam kategori inovasi daerah, penghargaan ini diberikan atas program transportasi publik Transjatim yang hadir untuk mempermudah mobilisasi masyarakat. Juga bagian dari inovasi. Layanan transportasi tersebut memberikan akses murah, tepat waktu, dan nyaman dengan penerapan teknologi digital. Hadir di kawasan Surabaya Metropolitan Area, layanan ini sudah terhubung ke sejumlah daerah sekitar seperti Gresik, Sidoarjo, Labogan, dan Bangkalan. Harapannya pasti tidak hanya Transjatim ini saja yang menjadi inovasi di Jawa Timur, tapi masih banyak lagi yang luar biasa gitu ya. Intinya beliau mengawal langsung gitu, setiap inovasi yang dilakukan oleh kami pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama khususnya tadi seperti yang kami sampaikan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Kedepannya Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus melanjutkan inovasi di berbagai bidang. Selain transportasi, inovasi lain juga akan dikembangkan agar pelayanan publik bisa lebih maksimal. Penghargaan bergengsi yang diterima ini diharapkan dapat terus menjadi semangat Pemprov Jatim serta menginspirasi provinsi lainnya untuk berinovasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Suryali Santoso, AA News melaporkan. Kembali ke tempat yang telah disediakan.